Halo, adik dan kakak pendengar setia channel Dongeng Nusantara N Kisah Nyata. Kali ini kita akan mendengarkan kisah Vina. Cirebon kini sedang jadi perbincangan hangat di sosial media. Film bergenre horor yang diangkat dari kisah nyata itu, kembali mengulang memori kelam atas kasus pembunuhan di Cirebon pada 2016 silam. Vina sendiri adalah korban pembantaian sekelompok geng motor di Cirebon. Kejamnya, selain dibunuh, Vina yang saat itu masih berusia remaja juga diperkosa secara bergilir oleh para pelaku. Setelah film yang disutradai Anggi Umbara ini tayang, muncul secerca harapan dari keluarga Vina. Sebab, masih ada pelaku yang disebut hingga sekarang belum ditangkap kepolisian. Masih ada 3 pelaku yang belum ditangkap, kata Marliana, 33, kakak Vina saat diwawancarai. Dalam kisah nyatanya, peristiwa tragis yang dialami Vina itu terjadi pada 27 Agustus 2016. Vina tewas bersama kekasihnya, Rizky, usai menjadi korban kebrutalan dari kawanan geng motor. Bahkan, para pelaku juga sempat melakukan aksi pemerkosaan terhadap Vina. Aksi pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh kawanan geng motor itu terjadi di sebuah tempat sepi di depan SMP Negeri 11 di kota Cirebon. Setelah kedua korban tewas, jasad sejoli itu kemudian dibawa oleh para pelaku dan diletakkan di atas aspal flyover atau jalan layang desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Cara ini merupakan siasat jahat para pelaku agar seolah-olah Vina dan Rizky adalah korban kecelakaan lalu lintas, namun akal-akalan para pelaku akhirnya terbongkar. Polisi menemukan adanya tanda-tanda mencurigakan pada tubuh korban. Dari hasil penyelidikan, polisi pun menyimpulkan jika Vina dan Rizky merupakan korban pembunuhan. Soal adanya 3 orang pelaku yang masih buron, diketahui tercantum dalam isi dakwaan kasus pembunuhan Vina. Dikutip dari laman resmi Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, dalam isi dakwaan untuk pelaku Rivaldi Aditya Wardana dan Eko Ramadhani, tertera ada 3 nama pelaku yang berstatus sebagai daftar pencarian orang, DPO, atau buron, yaitu Andi, Dani dan Pegi alias Perong. Sementara, 8 pelaku yang telah diadili dalam kasus ini. Dari 8 pelaku itu, 7 diantaranya dijatuhi hukuman seumur hidup. Ketujuh pelaku itu yakni Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramadhani, Hadi Saputra, Jaya, Eka Sandi, Sudirman dan Supriyanto. Dalam putusannya, hakim menyatakan semua unsur dalam dakwaan primer yaitu pasal 340 KUH pidana mengenai pembunuhan berencana dan pasal 81 UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak terbukti dilakukan oleh para terdakwa. Atas dasar itu, dalam perkara ini ketujuh pelaku pun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Selain 7 pelaku itu, ada 1 pelaku lainnya yang juga telah diadili. Pelaku tersebut adalah Sakatala. Dalam kasus pembunuhan ini, Saka dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Dikutip dari laman resmi Mahkamah Agung, MA, putusan hukuman terhadap Saka itu disampaikan oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Etik Purwaningsih di PN Cirebon pada 10 Oktober 2016. Saat itu Saka dikategorikan sebagai anak berhadapan dengan hukum. Tabir pembunuhan Vina pun kini membuka harapan keluarga supaya polisi kembali membuka pengusutan kasus itu kembali. Pihak keluarga terus berharap agar para pelaku segera ditangkap. Harapannya kasusnya bisa dibuka kembali. Sebelum ada film ini, Vina, sebelum 7 hari, memang harapan keluarga si yang 3 pelaku, ini gimana, kata Marliana, keluarga sudah berusaha ke sana ke sini, tapi mentok. Akhirnya sampai nyerah. Nah sekarang berharap dengan adanya film ini, kasusnya dibuka lagi, ucap dia. Di sisi lain, Marliana sendiri mengaku tidak mengenal 3 pelaku pembunuhan terhadap Vina yang masih buron. Ia mengatakan belum pernah melihat tampang dari 3 orang pelaku itu. Setelah kejadian, Marliana mengaku sudah beberapa kali menanyakan perkembangan soal 3 pelaku yang masih buron kepada pihak berwenang. Bahkan, saat itu ia juga sempat menanyakan kepada para pelaku yang sudah tertangkap soal keberadaan 3 pelaku lainnya yang masih buron. Nanya ke pihak berwenang sudah. Nanya ke para pelaku juga sudah. Sampai saya bilang, tolong kasih tahu foto orangnya kayak gimana, tampangnya seperti apa, kata Marliana. Sampai sekarang saya nggak tahu pelakunya seperti apa. Orangnya kayak gimana, tinggi atau pendek saya nggak tahu, ucap dia. Pada tahun terjadinya peristiwa itu, yakni tahun 2016, perjuangan mencari informasi tentang 3 pelaku yang masih buron terus dilakukan oleh Marliana. Namun, perjuangan Marliana belum juga membuahkan hasil.
Mencari informasi cukup lama. Sampai pada akhirnya lelah. Karena memang sangat sulit mencari informasi tentang para pelaku itu. Benar-benar sangat sulit, ucap Marliana. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, atau nama buat kalian. YG sudah menjadi pendengar setia, saya ucapkan banyak terima kasih. Bagi YG belum subscribe, tolong bantu subscribe channel ini agar saya lebih semangat lagi. Sampai berjumpa lagi di kisah atau cerita lainnya.